Ya, Bu Endah, halo. Stop record, stop presenting ya, Bu Endah ya. Nah, isi absen itu, Bu. Iya, apakah Bu Endah mendengar saya ya? Dari stop presenting, Bu Endah. Tertekan mungkin itu, Bu. Nah, ya jalan sendiri itu. Iya. Presentasi dia, Bu. Oke, kita gangguan teknis dalam daring itu biasa ya Bapak Ibu ya. Kita maklumi begitu. Wajahnya pun juga tidak memungkinkan ini. Tunggu. Nah, kelihatan punya saya gitu. Ini sudah kelihatan ya. Oke. Iya, sudah terlihat Bapak Ibu kali ini temanya outdoor learning begitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ini dari jenjang yang berbeda-beda ya, dari TK, SD, SMP dan macam-macam begitu. Mudah-mudahan untuk jenjang selainnya begitu ini bisa untuk ide gitu ya, ide pembelajaran gitu. Kita ambil ilmunya begitu ya. Memang untuk itu outdoor learning ini dilakukan guru PAUD begitu ya. Jadi penerima beasiswa mikrokredensial 2023 gitu. Nah, Bapak Ibu pernah tidak pernah mendengar tidak tentang beasiswa mikrokredensial? Tidak, Bu. Oh, pernah ya. Baru sekarang. Oh, ada yang baru sekarang tuh. Saya juga baru sekarang, Bu, baru ngedengar. Nah, ini nanti bisa kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Ya, apa sih beasiswa mikrokredensial itu begitu ya. Kemudian kegiatannya apa begitu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu begitu ya. Bapak Ibu ini pemanasan nih. Bapak Ibu ini berasal dari mana saja begitu. Tunggu. Nah, di kolom chat ini saya punya Mentimeter Bapak Ibu ya. Bisa terlihat Mentimeternya? Belum terlihat. Belum terlihat. Nah, itu. Belum. Belum sudah. terlihat. Ya, yang sudah boleh di apa namanya? Di ini ya, tenggelam lagi chatnya ya. Dulu. Nih. Nah, silakan diakses Mentimeternya. Sudah mengisi, terima kasih. Nah, itu ya. Bapak Ibu ini berasal dari kota mana saja begitu. Wah, luar biasa. Wah, ada Papua. Itu kota mana situ tuh? Tuh Ya, nomor tuh. Subang. Wah, luar biasa ini. Seluruh Indonesia. Medan. Cara ngelangi itu. Ya. Wah, Malang, Subang, Jakarta. Wah, luar biasa se-Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jadi apa ya? Berteman seluruh Indonesia ini, lihat nih ya. Kemudian coba yang kedua, ya next. Satu bangsa, Bu. Iya, betul. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih. Ya, Bapak Ibu mengajar jenjang apa? Wah, luar biasa ya. KB, SMP. SD. Tuh. SD.
Wow, Maluku. Iya, KB. Ini ya SMK, SMP banyak sekali. SD, Bu. Iya. Bisa ya mengakses Menti ya, Mentimeter di link yang saya beri tadi. Saya beri lagi. Wah, itu ya. Banyak dari SD ya. Baik, terima kasih yang sudah mengisi. Saya lanjut lagi. Ada KB loh, dari kelompok bermain juga ada TK ada SD. Wah, luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan nomor 3 boleh diisi ya. Kalau yang tidak mengakses Mentimeter boleh lah ya, tulis di kolom chat. Belum, oke. Belum. belum. Belum nih. Banyak yang belum ya. Ada yang sudah katanya, 1. Belum, Bu, sudah dikirim. Iya, terima kasih yang sudah dikirim. Wah, belum, banyak yang belum Bapak Ibu ya. Ternyata tidak banyak yang belum mengenal beasiswa mikrokredensial gitu. Untungnya ini awal tahun Bapak Ibu. Jadi saya beritahu nanti Bapak Ibu bisa persiapan ikut. Begitu ya. Yang sudah itu narasumbernya, Bu. Betul, yang sudah narasumbernya. Iya. Makanya ketika ada saya punya tahu begitu, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi manfaatnya apa? Ya, terima kasih, banyak yang belum. Kemudian next, pertanyaan berikutnya apa ya? Oke, thanks for joining. Sudah pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Jadi diambil kesimpulan bahwa ternyata Bapak Ibu ini seluruh Indonesia begitu. Ya. Kita beasiswa. Ya. Dan belum mengenal apa itu beasiswa mikrokredensial. Baik. Saya sekilas ya sebelum kita mulai ke topik ide pembelajaran luar ruang. Nah, itu kita harus tahu dulu beasiswanya apa. Nah, baik Bapak Ibu, beasiswa mikrokredensial itu tidak hanya untuk guru TK ya. Guru TK, SD, SMP, SMA itu ada ya, bisa ada. Misalnya ini Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak berbicara boleh di mic-nya ditutup dulu begitu ya, biar teman-teman jelas. Oke. Nah, ya silakan ditutup dulu biar teman-teman jelas. Ya, baik. Ini contohnya untuk yang jenjang SMA Bapak Ibu ya. Nah, itu ada juga beasiswa mikrokredensial. Cuman beda kan mesti ada tema atau topik gitu ya. Jadi beasiswa mikrokredensial itu beasiswa non gelar Bapak Ibu. Non gelar, tanpa gelar, short course, kursus singkat gitu ya. Kerjasama antara Kemendikbud dengan universitas luar negeri terkemuka begitu ya. Nanti Bapak Ibu diseleksi ya. Kalau pembukaan biasanya di bulan Maret itu sudah ada pembukaan ya. Seleksi gitu, mengikuti seleksi. Nah, ini contohnya yang untuk jenjang SMA dan SMK yaitu CS 50X Indonesia. Nah, kalau yang tahun lalu itu dengan Harvard University ya, itu temanya tentang digital skill bagi guru gitu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya itu di Dikmensus ya, di websitenya itu Dikmensus kalau yang untuk SMA dan SMK. Nah, bagaimana bentuk beasiswa mikrokredensial itu? Kalau sekarang itu dilakukan secara luring dan daring gitu. Kalau dulu gitu Bu ya, sebelum COVID itu kita memang dikirim ke luar negeri. Tapi sekarang polanya berbeda ya. Setelah COVID ini polanya berbeda. Yang sudah lolos gitu, ketika Bapak Ibu sudah lolos itu dikumpulkanlah di Jakarta. Jadi luringnya di Jakarta gitu ya, di Jakarta tuh ketemu Mas Menteri yang SMA. Nah, di situ nanti Bapak Ibu daringnya itu dengan dosen-dosen rekanan itu ya. Kalau misalnya dosen dengan Harvard ya daring dari Harvard sana.
Jadi dilakukan secara daring dan luring. Ini untuk yang jenjang SMA dan SMK. Sedangkan untuk jenjang TK ya, TK, SD, TK, SD itu ada juga. Nah, ini yang tahun kemarin ya. Ini aja ada yang untuk dosen PPG, kemudian untuk mikro kredensial untuk guru PAUD gitu ya. Ada juga yang tahun lalu itu bahasa Inggris itu untuk SD. Sama yang STEM itu untuk SD. Gitu ya. Polanya sama ya Bapak Ibu ya, polanya sama Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan di Jakarta gitu yang sudah lolos seleksi, kemudian daring, secara daring dengan pengajar yang ada di luar negeri tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Cukup jelas Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Ada untuk kelompok bermain itu masuk PAUD. Gitu. Terus bagaimana daftarnya? Daftarnya ya mengakses ya Bapak Ibu, ada linknya begitu. Ada seleksi administrasi, setelah seleksi administrasi kemudian wawancara. Izin mau bertanya terkait pendaftarannya itu bagaimana? Iya. Apakah pengumumannya itu Bu, maksudnya begini, ketika kita mau mendaftar, apakah ada link pengumuman yang diumumkan secara umum atau kita harus masuk di websitenya atau linknya begitu Bu? Iya, terima kasih Bu Nur Aini begitu ya. Iya, lewat website ya, saya beri linknya. Saya beri linknya semuanya habis ini ya. Saya beri linknya untuk persiapan itu lewat website gitu. Terus mengisi aplikasi, mengisi form segala macam itu, isi dan lain-lain. Nanti diumumkan itu email Bapak Ibu dan WA Bapak Ibu sudah lolos seleksi tahap administrasi. Baru kemudian Bapak Ibu nanti melaksanakan seleksi wawancara begitu. Wawancaranya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, full Inggris. Kenapa? Karena ya ini kerjasamanya dengan luar negeri begitu. Bahasa pengantar mereka ketika melakukan kuliah dengan kita itu bahasa Inggris. Jadinya diharapkan peserta ya mengerti lah ya begitu. Bahasa Inggris. Ada pertanyaan lagi? Cukup untuk yang ini? Cukup Bu. Aduh, kata bahasa Inggris katanya, tenang Bapak Ibu, masih ada persiapan 1 tahun loh, 1 tahun untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu. Kalau sekarang skor TOEFL-nya itu turun ya Bapak Ibu, dulu itu 500 minimal. Kemudian mungkin banyak yang mengeluh gitu ya, banyak yang mengeluh akhirnya TOEFL-nya 450. Bertanya Bu, boleh bertanya? Silakan Bu Dia. Mau bertanya, itu apa ada batasan umur atau tidak ya, atau bebas ya? Oh iya, ini enaknya nih yang kalau yang mikro kredensial ini tidak ada batasan umur sampai umur maksimal 50 kalau nggak saya. 50 berapa begitu. Boleh. Dan tiap tahun ada. Kemudian tiap tahun boleh ikut Bapak Ibu. Kalau tahun ini sudah lolos, tahun berikutnya mau ikut lagi boleh. Asal ikut seleksi lagi. Semangat Bapak Ibu ya, jangan pantang menyerah karena ini bahasa Inggris begitu ya. Bahasa semangat intinya begitu. Baik, terima kasih. Nanti saya kirim linknya untuk program ini. Nah, ini saya kembali lagi ya ke materi kita. Oh iya, terima kasih. Batas usia mendaftar usia, iya betul. 50 tahun ininya. Oh, baik. Sebentar. Nah, ini teman saya ya, Desi Purwanti. Halo Bu Desi. Ya, Bu Ike. Suara saya terdengar. Sangat jelas terdengar sekali. Jadi, ini teman kita nih ya. Jadi saya ketemu Bu Desi ini ketika saya sama-sama di mikro kredensial. Kali ini saya undang ya. Baik. Terima kasih banyak undangannya. Sama-sama Bu Desi, kita berbagi share pengalaman di sini. Ini ya, Bu Desi ini seorang guru TK ya, guru TK dengan wanita Bangkalan Madura. Wah, orang Madura Bapak Ibu gitu ya.
Kemudian riwayat pendidikannya, wah, kalau saya lihat Bu Desi ini riwayat pendidikan tuh sepertinya memang orang yang suka menuntut ilmu begitu ya. Beliau itu S1 ilmu komunikasi, kemudian S1 PG PAUD, kemudian ini S2 Universitas Negeri Malang. Ya, kemarin ini ya S2 Universitas Negeri Malang. Kemudian pengalaman praktisinya Bu Desi ini aktif begitu ya di ini panitia seminar Nasional Penguatan PAUD dan Pembelajaran Abad 21. Kemudian jadi moderator juga di seminar nasional reorientasi PG PAUD. Wah, di Universitas Negeri Malang. Saya baca sekilas ya Bu Desi ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi seorang pengajar praktik. Wah, pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan di 2023 kemarin saya dan Bu Desi bertemu di ini ya, LPDB Kemdikbud Monash University ya, Monash. Monash. Luar biasa sekali. Australia, kita ke Monash. Monash ya. Kemudian ini ya, beliau juga sebagai narasumber. Beliau juga ini loh, read aloud ya Bu Desi ya. Iya, betul. Wah, trainer read aloud. Read aloud. Kapan-kapan kita bisa bikin webinar tentang itu. Oh iya. Karyanya ya, jadi buku Keloneng Dongeng Antologi Cerita Anak. Wah, ini buku terbaru ya Bu Desi ya? Iya, yang terbaru ini. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bu Desi gitu ya, berbagi apa yang sudah dijalankan ketika outdoor learning kemarin. Silakan Bu Desi, saya yang presentasi. Siap, baik. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Jalan-jalan ke Tanjung Bumi. Membeli batik warna serasi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di malam ini kita bisa berjumpa secara tatap maya bersama Bapak Ibu yang ternyata di luar ekspektasi begitu ya. Kalau saya tadi diinformasi oleh panitia, ini di luar ekspektasi Ibu, katanya begitu. Jadi pesertanya biasanya itu kisaran puluhan, kali ini sudah ratusan begitu Bapak Ibu. Jadi bahkan banyak yang tadi itu banyak yang share traffic gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa masuk. Para pemburu sertifikat Bu. Oke. Baik. Betul sekali, baik Bapak Ibu. Jadi apapun niatnya. Suaranya putus-putus Bu. Suaranya putus-putus. Sekarang bagaimana? Bagus. Oke, Lancar Bu. Oke. Jadi apapun niatnya, mudah-mudahan semua tercatat sebagai pahala kebaikan begitu ya Bapak Ibu. Amin. Baik. Jadi sesi malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Ibu Ike, kali ini saya akan sambil menunggu materinya. Saya ini sudah disampaikan oleh Ibu Ike. Jadi kami adalah awardee atau alumni penerima beasiswa mikrokredensial PAUD yang dengan tema outdoor learning, begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini sudah. Oke, siap. Oke. Seperti yang sudah disampaikan di awal oleh panitia bahwa di perjumpaan tatap maya itu hal-hal teknis adalah hal biasa ya Bapak Ibu, jaringan atau suara putus-putus.
gambar putus-putus itu adalah hal yang harus kita maklumi. Jadi kita harus bisa bersabar begitu untuk menanti selama 2 jam ke depan ini. Baik, gimana? Bu Ike, sudah oke? Siap, sudah. Oke. Baik. Wah, di sini sudah mulai hujan ternyata. Baik, sudah disampaikan oleh panitia bahwa saya adalah guru TK, tercatat aktif sebagai seorang guru TK di TK Dharma Wanita Persatuan Trake, Kabupaten Bangkalan, Madura. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya, ini sudah turun hujan ternyata di sini. Kalau suaranya putus-putus, harap dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau tepat, saya akan izin on kamera begitu, karena nanti Bapak Ibu bisa melihat presentasi materinya secara langsung. Langsung saja. Outdoor learning. Nah, sebagai overview atau selayang pandang, kita akan, Bu Ike, slide-nya bisa pindah. Oke, baik. Nah, itu ya. Jadi, apa sih yang kita dapatkan dari beasiswa ini? Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas guru, begitu. Terutama pada aspek pedagogi. Di dalam pembelajaran singkat ini, short course ini, ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama itu terkait, mohon maaf saya izin untuk membuka PowerPoint saya ya, karena di saya gambarnya mulai tidak jelas. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Boleh Bu Desi. Oke. Atau Bu Desi yang mau presentasi saya ini. Oh, begitu. Apa tidak berat? Mungkin saya coba dulu ya Bu Ike ya. Oke. Oke, baik. Silakan di. Suara hujannya nyampe sini. Oh ya, terasa ya. Iya. Terasa baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan kembali oleh panitia tadi ya, bahwa bukan berarti kita merasa lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi memang kita itu hanya berkesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan belajar dengan pakarnya langsung. Jadi dari dosen-dosen Monash University kita belajar selama beberapa hari di Jakarta, begitu juga didampingi oleh beberapa dosen dari Kemdikbud begitu. Nah, apa yang kita dapatkan? Kita akan, saya coba untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum terlihat. Belum terlihat, oke. Bagaimana sekarang? Sudah terlihat? Oke. Sudah, Bu. Baik. Ini dia order learning dari saya Desi Purwati SIKOM SPD GRMPD present to webinar komunitas Pijar PFF. Ada beberapa hal yang akan saya sharing bersama Bapak Ibu di komunitas ini. Yang pertama ada overview, kemudian order learning sendiri, kemudian implementasinya, dan yang terakhir adalah assessment. Tadi kalau saya lihat dari Mentimeter yang sudah Bu Ike bagikan, ternyata tidak hanya dari jenjang PAUD ya. Jadi tadi itu ada yang dari SD, SMP, bahkan SMA begitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya merasa semakin bersemangat untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa di mix and match begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa
apa ya, bisa dieksplor, kemudian diinovasi kembali. Jadi tidak hanya dipakai di jenjang PAUD, nantinya juga bisa dipakai di jenjang sampai SMA seperti Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kita mulai dengan overview. Oke, ini dia seperti yang sudah saya sampaikan tadi, peningkatan kapasitas guru. Jadi melalui beasiswa ini ada 3 hal terkait dengan indikator kompetensi yang kita dapatkan. Yang pertama itu adalah lingkungan pembelajaran yang sebentar, ini terlalu cepat. Oke, ini lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga adalah asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan tujuan kurikulum terbaru kita ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka, jadi semua berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ini yang outdoor learning program ini adalah ditujukan kepada para pendidik anak usia dini Indonesia yang ingin mengembangkan pengetahuan mereka dan menganalisis perspektif dan nilai-nilai pribadi dan profesional mereka terhadap pembelajaran di luar ruangan dalam pendidikan anak usia dini. Ini sebetulnya dalam materi modul aslinya itu dalam bahasa Inggris. Jadi ini saya coba terjemahkan bebas saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pakar di dalam bahasa Inggris kalau penerjemahannya sedikit mengambang begitu ya, karena memang kita kemarin itu memang memakai bahasa Inggris dengan tes TOEFL, namun untuk memahaminya juga perlu sangat kehati-hatian begitu. Jadi ini saya coba terjemahkan bebas saja, nanti Bapak Ibu bisa sharing kekurangan atau kelebihannya dari yang sudah saya terjemahkan. Lalu goals-nya itu apa saja? Jadi dari program ini ada 6 goals yang bisa, atau 6 tujuan begitu, mohon maaf. Ada 6 tujuan yang yang kami dapatkan sebagai peserta beasiswa. Jadi salah satunya memahami pentingnya pembelajaran di luar ruangan dan hubungan antara anak dan alam. Jadi bagaimana nantinya bisa mengetahui pentingnya pembelajaran di luar ruangan bagi anak atau Ya, Bu Desi. Suara putus-putus, Bu. Halo Bu Desi. Bu Desi out kelihatannya. Baik, ya Bapak Ibu, rupanya Sinyalnya hilang mungkin. lagi ya gitu. Cuaca juga yang kurang menentu gitu. Boleh saya lanjut ya sambil menunggu Bu Desi gitu. Oke. Iya, baik. Sambil menunggu Bu Desi, Bapak Ibu. Ini namanya kolaborasi begitu ya. Ya, untuk Jumat depan itu saya menggunakan Zoom ya Bapak Ibu, karena hari ini kalau Jimit rupanya kapasitasnya tidak bisa banyak. Gitu. Terbatas. Iya, ini 251. Padahal ini premium ya, ini akun premium. Untuk Jumat depan saya insya Allah menggunakan Zoom begitu. Jadi mohon maaf yang Bapak Ibu tidak bisa masuk gitu ya. Tapi tetap boleh. Bu Ike saya, soalnya nggak bisa masuk. Iya Bu, saya juga tidak mengantisipasinya begitu ya. Saya tidak mengantisipasinya bahwa pesertanya lebih dari yang daftar itu kan 700-an nih. Saya juga lupa kalau ini terbatas begitu. Ya tidak apa-apa ini untuk Alhamdulillah sukses acaranya Bu Ike. Evaluasi. Iya, terima kasih. Saya lanjut sambil menunggu Bu Desi. Nanti kalau Bu Desi sudah masuk boleh langsung saya ya Bu Desi. Oke, nah ini Bapak Ibu ya.
dari nature pedagogi. Pedagogi tentang alam. Ini saya langsung ambil dari sumbernya langsung, jadi tetap bahasa Inggris ya. Nah, apa sih nature pedagogi itu? Bahwa secara alami begitu ya. Secara alami anak-anak itu bagaimana mereka bergaul dengan alam gitu. Kemudian fokusnya itu tidak hanya pada kegiatan outdoor place. Jadi ketika anak-anak itu berada di luar ruang, itu kegiatannya tidak hanya tak bermakna begitu ya, tapi lebih ke bagaimana mereka belajar dan mencari pengalaman itu sendiri di alam gitu. Ini untuk pedagoginya. Oh, nggak ada PPT-nya? Baik, nanti saya kirim di grup Bapak Ibu. Iya. Saya juga enggak ada PPT, Bu, enggak muncul. Tidak muncul. Bapak Ibu bagaimana? Apakah muncul? Coba kasih reaction. Tidak muncul, Bunda. Muncul, Muncul kok ini. Muncul, Bu. Muncul, mungkin berjaringan. Ini sudah muncul. Muncul tapi Muncul, tidak Bu. jelas, Bu, buram. Jelas kok. Sinyalnya Jelas. Bu. Oh ya. Jelas. Ya, Bapak Ibu, hari ini banyak kendala teknis tapi tidak masuk. Ya, Saya malah tidak muncul sama sekali. Tidak ada yang terlihat. nah gitu. Saya Baik, muncul, saya Bu. Jelas. ini dulu. Saya apa namanya? Oke, saya share lagi. Ya, nanti saya kirim ke grup outdoor learning. Nah, Bapak Ibu, ini berita dari Bu Desi bahwa kapasitas kita itu 251 saja. Bu Desi terlempar dan tidak bisa masuk. Ya, tidak apa-apa ya. Besok kita ini perbarui lagi. Baik, saya lanjut. Nah, akhirnya yang presentasi punya saya ini. Baik, munculkah? Muncul. Muncul, Bu. Muncul Bu. Nah, muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Anak ini tentang bagaimana seorang anak gitu ya, seorang anak children's space. Nah, anak itu biasanya kan punya tempat-tempat tersembunyi. Bapak Ibu percaya nggak bahwa mereka itu punya, ya karena mereka punya imajinasi ya, mereka punya tempat-tempat tersembunyi. Dan itu penting bagi anak Bapak Ibu ternyata. Kenapa? Jadi bagaimana cara anak ini membangun tempat rahasia mereka sendiri. Ingatkah Bapak Ibu ketika masih kecil gitu ya, suka main di bawah kolong gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, kadang bagaimana kita seorang dewasa itu ini ya, mengawasi dan tidak menyetujui. Nah, ngapain sembunyi dan lain-lain. Nah, padahal tempat tersembunyi itu adalah bagaimana anak membangun dunianya. Nah, itu penting buat mereka. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini seorang anak itu memang ya begini, suka main tenda-tendaan, bikin rumah-rumahan, atau mereka bahkan punya tempat tersembunyi mungkin di bawah meja, di bawah kolong dan lain-lain. Gitu. Nah, ini murid saya ya. Jadi ini murid saya. Menurut saya juga begitu ya Bapak Ibu ya, sukanya sembunyi di kolong gitu ya, kolong meja atau kolong kursi dan lain-lain. Itu saya juga kayak gitu, Bunda. Gitu ya Bun ya? Iya. Nah, iya. Jadi ini sebenarnya iya penting Bapak Ibu, seperti itu, ini itu penting, dan kita sebagai orang dewasa ya apa yang janganlah terlalu marah gitu ya. Ngapain sembunyi kolom keluar gitu ya. Nah, ini mereka sebenarnya membangun dunia mereka sendiri. Banyak yang dilakukan mereka nyaman dan banyak dilakukan di sini begitu ya. Atau mungkin di kelambu ya, tirai. Nah, begitu. Bagaimana putra-putri atau murid panjenengan yang masih usia begini, apakah melakukan hal yang sama begitu ya? Sama, Bunda. Sama ya, iya baik. Saya coba lagi nanti. Waduh, ini udah sih. Ya enggak apa-apa, saya lanjut aja. Oke. Nah, ini saya mau tanya ya Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu kecil, nah coba kita berbagi. Tempat mana yang sering Bapak Ibu hari itu, setiap hari itu buat bermain. Boleh raise hand atau boleh berbagi begitu. Jadi waktu kecil bayangkan, masih ingat tidak? Ya, Bu Budi, bagaimana? Masih. Ya, Bu Budi silakan. Ketika kecil itu tempat yang buat main bagaimana? Di sungai kita bersama-sama berenang. Kan bukan sungai besar tapi cuman kecil. Kita kan masih kecil Bunda. Di sungai itu banyak air. Kita langsung masuk terjun dari atas. Itu sangat senang sekali Bunda. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berlari-larian di lapangan sambil mencari sesuatu yang disembunyikan teman. Itu Bunda. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Itu kenangan kita ketika masa kecil gitu ya. Bagaimana benar-benar apa ya, bebas di alam begitu ya. Ada lagi satu lagi yang berbagi. Ketika masa kecil itu apa ya yang dikenal? Outdoor place apa? Saya Bun. Silakan. Iya. Kalau sudah cerita tentang masa kecil, waduh itu nggak pernah terlupakan ya, karena tempat tinggal saya itu kan di area persawahan, sungai. Setiap hari itu mainnya itu manjat pohon salam, kan ada buahnya itu diambili. Kemudian cari apa itu namanya, binatang jangkrik itu di sawah-sawah nyari ikan, nyeser. Itu mungkin yang sekarang ini anak saya nggak pernah bisa dapatkan seperti saya dulu, karena memang sekarang sudah banyak bangunan dan jadi perumahan. Begini tuh Bunda. Betul sekali, itu ya kenangan kita tentang outdoor place. Nah, dari situ itu Bapak Ibu ketika kecil itu kan membangun dunianya begitu ya. Nah, tinggal sekarang gitu kan outdoor place itu seperti katanya Bu Bunda siapa tadi, ternyata itu kenangan dan sekarang anak-anak sudah jarang melakukannya gitu. Nah, bagaimana kita sekarang itu memberikan ruang gitu ya kepada anak di outdoor place gitu. Kita tahu ya anak didik kita di sekolah itu kan dari jam berapa sampai jam berapa Bunda? Ya dari pagi begitu ya, dari pagi sampai jam berapa Bu Inun? Boleh jam berbagi? 12. Jam 12. Oh iya, Bu Inun dari jenjang SD ya sampai jam TK dari TK. Wah, luar biasa ini ya, TK loh Bapak Ibu. Ya dari pagi sampai jam 12 gitu. Iya. Iya. Ada lagi yang sampai jam 3, jam 4 dan lain-lain. Bagi mereka kenangan-kenangan kita ketika masih kecil itu apa ya? Ya tidak sebanyak kita dulu gitu. Jadi Iya, betul. Kenangannya banyak kita, Bunda. Iya, betul ya Bu Budi ya. Jadi banyak kita. Dan Bapak Ibu waktu dulu itu merasa bahagia tidak begitu? Itu senang sekali. Bahagia sekali. Bahagia banget Bunda. Bahagia, sangat bahagia. Sangat bahagia. Ya Bapak Ibu ya, bahagia sekali main di sungai. Kemudian ya, saya juga ingat, halo Pak Zain. Nah, itu CGBC. Ya, Pak Zain. Nah, saya masih ingat ya, bikin ayunan itu di pohon durian. Kakek saya punya pohon durian gitu ya. Saya pulang sekolah main-main di sungai tanpa memberitahu orang tua saya, dan dulu itu juga saya tidak dicari sepertinya. Bapak Ibu, ya kita dulu gitu ya, main kemana pun tidak dicari gitu. Asal ketika adzan duhur gitu sudah ada di rumah itu aman. Dan ketika adzan asar itu kita sudah mandi itu kan aman ya Bapak Ibu. Dulu kan begitu, betul tidak? Nah, kita bahagia sekali waktu itu. Iya betul. Kemudian sekarang ya zaman sudah berubah gitu. Zaman sudah berubah. Learning, tempat-tempat ruang terbuka itu tidak sebanyak sekarang bisa diakses oleh anak didik kita. Nah, sekarang bagaimana
kita itu memunculkan atau membawa begitu ya outdoor learning ini ke dalam pembelajaran gitu kan. Banyak ide-ide pembelajaran yang bisa dilakukan. Baik. Nah, kalau yang ini saya ya Bapak Ibu ya. Nanti yang Bu Desi bisa apa namanya, bisa yang lain lagi karena sebenarnya kami ber-30 jumlah peserta microprudensial kan 30. Itu bermacam-macam yang bisa dilakukannya. Ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Jadi saya menyadari betul bahwa memang anak dengan alam itu ya benar mereka belajar dengan alam. Kalau dunianya anak itu bermain gitu ya. Anak itu kan gitu, belajarnya ya bermain, itu bermainnya ya belajar itu gitu. Jadi saya menghadirkan alam gitu ya ke dalam pembelajaran, mengintegrasikannya. Dan kita konteksnya itu kan bermacam-macam ya, konteks itu sesuai daerah Bapak Ibu masing-masing begitu. Desa, laut, gunungan, kota, bahkan apapun itu. Tapi saya ingat sekali pesan dari bahwa apa yang kita lakukan itu beri kesempatan atau beri mereka untuk berintegrasi dengan alam, connect with nature gitu ya, connect with nature gitu. Nah ini contoh yang saya lakukan. Kalau ini di jenjang TK ya, jadi meskipun gitu, seumpama TK-nya tidak terlalu luas gitu, tidak ada outdoorsnya mungkin hanya yang selama ini itu adalah ya tempat bermain gitu ya, tempat bermain yang ayunan dan lain-lain gitu. Selama ini kan begitu. Tapi saya melihat konteksnya itu tadi. Jadi ketika saya RTL ini, saya melihat lebih jauh gitu. Apa yang ada di sekeliling sekolah. Nah, itu yang saya angkat konteksnya gitu. Ya, ternyata sekolahan ini mempunyai sumber daya yang sangat beragam gitu. Di situ banyak sawah, banyak perkebunan, kemudian banyak sumber mata air, banyak sungai gitu ya, dan lain-lain. Banyak lahan terbuka yang kalau kita tidak membuka mata gitu dan tidak kita manfaatkan, kita tidak tahu gitu. Jadi ini anak-anak saya ajak keluar gitu, main di tetangga ya. Keluar sebentar itu sudah ada tetangga itu ada banyak pohon mangga gitu. Jadi mereka mencari. Nah, kalau keluar, nah ini dia. Kalau kita keluar nih anak TK biasanya keluar jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya jangan hanya jalan-jalan saja, Bun. Jangan hanya jalan-jalan saja gitu ya, harus bermakna gitu. Ini saya melakukan color of nature activities ya. Jadi coba kalian cari gitu ya, saya beri bagaimana mereka mengajarkan bagaimana saya mengajarkan warna ke anak-anak gitu. Tanpa hanya hafalan ini merah ini hijau. Jadi alam itu kan menyediakan semuanya. Semua warna itu ada di alam, itu luar biasanya. Jadi saya kasih warna. Mereka yang memberi yang membuat lingkaran itu mereka ya, membuat lingkaran itu mereka. Kemudian mereka coba kasih warna gitu. Setelah kasih warna dan shape, tentu saja bentuk ya, bentuk dan tekstur. Ini saya mainnya warna, bentuk dan tekstur gitu. Kita keluar gitu, cari. Nah, ini mereka menemukan warna putih itu mereka menemukan bunga putih, tempellah di situ gitu ya. Warna merah ada bunga sepatu ternyata tempellah di situ. Kuningnya itu bunga yang sudah daun yang sudah kering dan lain-lain. Dan aktivitas ini itu sangat-sangat menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Kenapa? Karena pertama mereka keluar. Pastilah kalau anak-anak diajak keluar tuh pasti senang ya daripada di dalam kelas. Karena beda. Belajar di luar itu anak-anak lebih seneng Bu, lebih semangat. Iya betul, betul. Banyak pilihannya untuk mencari apa seandainya disuruh bu gurunya cari warna hijau, lari cari daun yang berwarna hijau. Seneng Iya. Bu, anak. Ya betul, senang ya. Sebenarnya itu kan life skill itu Bu.
Begitu ya? Bagaimana Pak Seno? Life skill. Jadi ketika saya mengajarkan ke anak saya sendiri itu saya ajak ke pasar. Nih loh kita kenalkan ini. Kan life skill sebenarnya. Iya betul Pak Sena, betul ya. Kalau kita membawa murid ke pasar ya nanti bubar Pak. Katanya Bu Budi bubar katanya kalau kita bawa ke pasar Pak. Bagaimana itu? Baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada interaksi ya, bagaimana mereka bisa bersosialisasi begitu. Kemudian tekstur gitu. Cari benda kasar halus. Ini kalau di TK kan begitu ya, mengajarkan anak benda kasar dan halus yang mudah saja. Mereka mencari di alam itu karena mereka nemu ini kulitnya di sampah gitu ya. Kulitnya salah, kemudian menemu kapas, kapuk dan lain-lain. Jadi benar-benar diraba lalu ditempel. Untuk shapes juga begitu ya, shapes bentuk shape juga begitu. Jadi carilah bentuk apa segitiga lingkaran dan lain-lain. Dan aktivitas ini sungguh sangat menyenangkan bagi anak-anak gitu. Nanti Bapak Ibu yang di jenjang SD ya silahkanlah diadopsi. Ya ini kemudian scavenger hunt ya. Jadi scavenger hunts, scavenger hunts ini berburu ya Bapak Ibu. Kita jalan dan mencari itu teks apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, ya apa yang kamu lihat, kemudian ya macam-macam. Ini kegiatan kita. Dan lihat mereka ya happy begitu. Jadi bagaimana seperti di awal tadi bahwa niatnya adalah bagaimana menghadirkan alam ya. Bagaimana mereka terkoneksi dengan alam. Dan di sini banyak pembelajaran yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu saya mengatakan begini ya, bahwa alam menyediakan semuanya begitu. Kemudian ketika kita mau berkreasi gitu. Ketika kita mau berkreasi misalnya seni begitu. Ya, ini mereka membuat ya. Jadi bisa membuat clown dari lihat gitu. Dan makanya saya pikir kalau saya ingin mengurangi penggunaan kertas gitu ya, penggunaan media kertas, ya saya kembali ke alam ini gitu, yang menyediakan semuanya gitu. Kemudian ini nature walk ya. Jadi seperti tadi bahwa ketika nature walk itu ketika jalan-jalan tidak hanya sekedar jalan-jalan gitu. Guru perannya nah tinggal guru itu perannya apa gitu ya. Ini banyak, jadi kalau kita keluar sebentar gitu banyak yang bisa dilihat ya. Ini mereka melihat karena kita di pedesaan ya, kalau konteks saya itu kan pedesaan, mereka melihat bagaimana seorang menyelep selepan loh, bayangkan Bapak Ibu, itu kan sesuatu yang menarik bagi mereka. Kalau kita di dalam kelas saja mungkin saja kita tidak tahu gitu, dan ini tidak terduga ketika kita keluar itu tidak terduga menemukan ini. Kemudian ini ya, jadi mereka menemukan bunga gitu, dicincipilah. Saya jadi ingat ketika diri saya ketika kecil ya, mencicipi madu. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Bunga itu diambil. Bunga itu ya Bu ya. Iya betul. Bunga itu. Kata kita manis ada madunya gitu. Manis ternyata ya, iya betul. Anak mau generasi saya, generasi sekarang sama saja gitu. Tanpa saya ajari mereka juga bunga itu diincipin. Otomatis Bu Ika, otomatis itu. Betul Putri. Kayak jiwanya turun-menurun deh perasaan. Betul Putri ya. Sama di TK saya juga gitu Bu Ika, sama Bu. Gitu ya. Iya luar biasa. Kita nggak ngajar itu. Diincip. Iya. Ada madunya. Gitu. Kayak otomatis sudah. Iya betul. Saya ini Putri. Seorang guru itu kan ya kalau sekarang itu ya memang sering pegang HP kalau saya.
Tapi saya bilang ke orang tua bahwa saya pegang HP bukan bermain media sosial gitu. Tapi kalau anak TK itu kan kita penilaiannya seperti ini Putri ya. Ketika ada apa Iya, kita foto gitu. Iya. Itu kita video gitu. Dokumentasi video itu penting banget. Betul. Dokumen saya bilang dokumentasi. Bisa nanti saya bagi ya. Bentar Bu. Oke, saya lanjut lagi. Wah, ini Bu Desi benar-benar tidak bisa masuk Bapak Ibu ya narasumbernya. Karena Bisa masuk ini kayaknya Bu Ika. yang tidak masuk banyak ya, mohon maaf Bu Desi, nanti mungkin Jumat depan giliran Bu Desi. Bu Ike. Ya. Bu Desi baru Iya, monggo dilanjut aja dulu, nanti saya selanjutnya. Oh begitu, saya kira ini Bu Desi. Baru belum bisa, mungkin karena banyak ini ya, ternyata overload. Kapasitasnya 250 ya, Masya Allah. Betul, kalau gitu saya lanjut sebentar ya Bu Desi, untungnya kita kolaborasi loh Bu Desi. Baik, gitu ya. Jadi ini, kalau di tempat saya gitu, jadi menemukan hal-hal tak terduga. Misalnya ada monkey, interact with monkey. Betul itu, di tempat saya itu ada monyet liar begitu. Jadi kalau kita ketemu dan ada interaksi di situ. Ini lanjut ya, di tetangga itu juga begitu, banyak karena pedesaan gitu ya, banyak sapi, banteng dan lain-lain. Ini menurut saya sumber belajar yang mudah dan murah begitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah itu benar-benar mudah, murah ya, dan bermakna bagi anak. Coba kalau kita tidak melakukan outdoor learning seperti ini, mungkin saja mereka tidak punya pengalaman begini gitu ya. Saya next. Nah, kemudian saya juga mengintegrasikan outdoor learning ini dengan literasi dan numerasi gitu. Caranya ya ini, kalau ya banyak ya, masih banyak gitu ya gambar-gambar saya, cuman ini yang saya bagi dengan Bapak Ibu bahwa numerasi misalnya anak-anak saya bawa keluar gitu ya, bawa buku. Wah ini senang, pokoknya kalau ayo kita keluar pasti senang gitu ya. Numerasi. Jadi keluarlah saya sambil jalan, saya beri petunjuk gitu ya, bahwa mereka tuliskan angka atau tulisan yang kalian temui. Itu banyak sekali Bapak Ibu, yang bahkan saya tidak menyangkanya begitu mereka menemukan itu. Ya, jadi ada nomor plat ditulis gitu ya. Ada toko ditulis gitu. Kemudian ada RT RW itu ditulislah semuanya, bahkan cat di bawah pos dan lain-lainnya ditulis. Ketika jalan-jalan ke kampung gitu ya. Ada jasa apa laundry dan lain-lain, kemudian ada banner dan lain-lain, banner jus dan lain-lain, itu ditulis oleh mereka. Lah, begitu saja kan menulis itu sudah penuh gitu di lembaran bukunya mereka itu penuh. Jadi kan bagi anak ini sangat-sangat menyenangkan, tidak terasa. Kalau saya menyuruh mereka menulis dalam kelas, waduh itu sulit ya. Kalau anak TK itu menulis di dalam itu benar. Ya intinya tidak seefektif ketika mereka melakukannya seperti ini karena bermakna. Ketika ada refleksi itu saya tanya tadi angka atau kata atau apa yang kalian temukan, dan itu bermacam-macam dan tak terduga. Misalnya saja RT ini Bu, itu kan rumahku RT ini begitu ya. Kemudian musola ini, posko kampling ini gitu. Kemudian nemu keset pun ya. Kan jalan di kampung nemu keset yang tulisannya welcome, ditulislah mereka welcome Bu, apa artinya gitu ya. Nah, karena melihat fakta itu Bun. Iya betul, jadi bermakna ya Bu ya. Iya, itu malah anak-anak cepat menangkapnya itu. Iya betul Bapak Ibu ya, lebih cepatlah menangkapnya. Nah ini ide literasi ya yang saya lakukan. Kemudian untuk numerasinya juga begitu. Sebenarnya ide numerasi banyak. Ini salah satu yang saya lakukan adalah saya bawalah ke anak-anak itu ke sawah. Kalau kita jalan sawah hanya 5 menit Bapak Ibu di sekolahan itu. Ya.
makanya sumber alamnya itu murah dan mudah gitu dan bermakna. Ini sawah. Kemudian saya bilang ke mereka, saya pakai LK, tapi LK-nya Bapak Ibu kalau di PAUD itu boleh pakai LK asal LK-nya itu bukan LK yang tinggal checklist kemudian centang, bukan begitu. Tapi ini LK-nya memang ada tempat untuk menulis berapa senti gitu ya. Saya mengajarkan mereka tentang tinggi, rendah, kemudian tentang ukuran dan angka gitu. Mereka bawa meteran dari rumah ya. Ibunya, orang tuanya sangat mendukung. Jadi bawa meteran dari rumah, kita jalan ke sawah. Saya bilang ukur lingkar pohon gitu. Pohon kelapa diukur lingkarnya, kemudian tingginya pohon cabai gitu. Jadi diukur. Mereka tahu menggunakan ukuran penggaris. Jadi 0 sampai begini. Itu tahu. Yang awalnya tidak tahu gitu ya. Kita kasih tahu. Terus bisa tahu ada berapa angkanya. Terus di situ gitu. Nah, ini sangat-sangat menyenangkan buat anak-anak. Kalau sebenarnya numerasinya ini masih bisa dilakukan lagi. Kita bisa menulisnya itu pakai skala dan lain-lain ya. Saya next. Oke. Ini yang terakhir dari saya. Ya Bu Desi. Nah, bahwa apa peran guru dan orang tua? Tentu saja kalau main gitu ya, main itu harus menyenangkan gitu ya. Meaningful berarti gitu ya. Kemudian harus aman. Gitu ya, aman. Jadi tetap konsultasi dan komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Kemudian pilih gitu ya lokasi yang sesuai. Kemudian juga pertimbangkanlah resiko gitu. Terus kalau misalnya kita mau, oh ya baik, misalnya kita mau ini, tolong ambilkan cas. Nah, aman itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ngajak anak-anak misalnya main lumpur, main apa, ya pakai yang aman gitu. Apakah mereka pakai sepatu bot atau apakah mereka pakai sarung tangan dan lain-lain, itu juga harus dipertimbangkan. Saya next lagi agar nah, oke, ini sudah selesai. Baik Bu Desi sudah hadir ya? Ya, Bu Ika. Nah, itu dari saya ya Bu Desi. Oke, teman-teman boleh bagaimana kita lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Oke, ayo Bu Desi, kita lanjut Bu Desi. Boleh dibantu share screen-nya Bu Ika yang tadi. Mungkin langsung ke poin implementasi ya, karena tadi Bu Ika juga sudah banyak pemaparan tentang implementasi. Jadi kita langsung ke aksi nyata begitu ya. Tidak apa Bu Desi, karena tema kita kan ide pembelajaran. Jadi banyak ide-ide. Kalau dari Bu Desi tentu saja kan berbeda dengan saya karena konteks sekolahnya juga beda begitu. Ibu Desi boleh ini ya, dari mana nih? Langsung implementasinya ya Bu Desi. Oke, langsung implementasi saja Bu Ika. Jadi di situ kan memang sudah ini ya? saya betul itu. Silakan Bu Desi. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi karena cuaca yang luar biasa, alhamdulillah kebagian hujan di wilayah Bangkalan hari ini. Saya izin untuk off cam sebentar, jadi biar suaranya terdengar. Mohon maaf, ini ada Ibu siapa yang ikut share screen? Ya, Ibu bisa di off dulu. Bu Ika? Bu Ika? Ya. Sebentar. Iya, rupanya teman-teman kita begitu Bu. Jadi ada lain. Oke. Ini. Jadi kalau untuk pembelajaran outdoor learning ini memang perlu sekali sebelumnya itu kita menjelaskan atau mensosialisasikan begitu ya Bapak Ibu kepada orang tua. Karena apa? Karena kan kita akan mengajak anak-anak ke luar ruang kelas. Paradigma lama kita
belajar itu kan di kelas begitu. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba nanti kita bawa keluar ruangan, keluar sekolah, rasa-rasanya orang tua akan kaget begitu. Jadi sangat diperlukan seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Ike bahwa sebelum memulai kegiatan pembelajaran outdoor ini kita sudah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua atau wali murid. Bahkan kalau di Monash itu di kindergartennya itu di Australia itu sudah diberikan tadi di akhir itu di presentasinya Bu Ike ada parent apa ya, izin begitu ya, izin dari orang tua. Nah ini dia. Jadi sebelum memulai kegiatan outdoor learning ini juga kita perlu untuk survei lokasi. Jadi Bapak Ibu juga harus memastikan entah itu surveinya secara langsung atau berdasarkan informasi dari apa ya, kalau sekarang itu media-media sosial itu perlu sekali kita lakukan. Jadi setelah itu kita bisa membuat bird eye view, katanya teori di Monash itu adalah bird's eye view. Bird's eye view itu adalah gambaran peta. Mohon maaf yang bersuara bisa di mute dulu. Bisa di mute dulu Bapak Ibu. Bisa di off dulu suaranya. Silakan lanjut Bu Desi, nanti saya yang baik. Jadi tracer, jadi di kegiatan saya kemarin itu saya menyebutnya dengan berburu harta karun. Ya, kalau di bahasa Inggris kan itu treasure hunt in field begitu. Jadi berburu harta karun di wilayah lapang, di tanah lapang. Ini adalah peta yang saya gambarkan. Jadi dari sekolah anak-anak akan menuju ke tanah lapang itu. Next-nya Bu Ike. Jadi anak-anak itu berjalan dari sekolah menuju ke, nah ini dia tanah lapangnya seperti ini Ibu Bapak. Jadi kami memang memilih sebuah apa ya, ini tanah lapang yang di sekitarnya itu memang juga ada rumah-rumah penduduk. Lalu di kegiatan ini anak-anak bebas mengeksplorasi apapun. Jadi kalau ini mungkin apa ya, jenis kegiatannya itu insidental begitu ya. Jadi anak-anak bebas mengeksplorasi. Kalau tadi Bu Ike itu pakai LK, yang kali ini yang saya lakukan adalah saya betul-betul apa ya, membebaskan anak-anak untuk melakukan apa yang mereka mau. Jadi di sini ada terlihat ya Bapak Ibu, ada anak-anak yang sedang menggali, kemudian ini ada yang sedang menemukan tempurung kelapa begitu. Next Bu Ike. Nah, kemudian ini, jadi memang kalau di PAUD itu sendiri kita ada beberapa aspek perkembangan yang bisa kita nilai begitu Bapak Ibu ya, termasuk salah satunya itu adalah kemampuan sosial emosional, kemampuan kognitif. Di sini ternyata melalui pembelajaran outdoor ini, anak-anak itu semua aspek itu bisa tercakup, bisa terpenuhi. Salah satunya ini Bapak Ibu. Jadi kami itu saya itu ketika itu tidak mengajarkan secara langsung kepada anak-anak bahwa yang memilah sampah. Nah ini dia ada salah di gambar lingkaran yang bawah itu, ini salah satu murid saya menemukan sampah yang menurut mereka, Bu, ini adalah sampah plastik. Jadi mereka mengumpulkan semua yang sampah plastik. Dan kemudian ada lagi yang menemukan ini buah-buah busuk. Mereka mengklasifikasikan sendiri, Ibu ini ada buah busuk. Mereka mengumpulkan itu. Jadi kalau di kita di PAUD itu ada pembelajaran yang namanya itu adalah apa ya, selain counting itu adalah mengumpulkan atau memilah-milah begitu. Dan yang di sebelahnya ini mereka menemukan hal-hal baru. Katanya ini yang di sebelah kanan atas itu dia menemukan pakan ular begitu katanya. Bu, ular itu makan tanaman ini begitu katanya. Jadi itu adalah sebuah pembelajaran yang semua aspek bisa terpenuhi. Selanjutnya Bu Ike.
Oke, nah ini dia. Kalau yang tadi Bu Ike itu memberikan LK, kalau saya membuatnya atau berinovasinya dengan cara men-setting tempat. Jadi ini saya di atas, gambar di atas 2 ini, saya berikan pembelajaran dengan metode main peran, begitu. Main peran, kalau di PAUD itu kita punya kegiatan yang namanya main peran. Jadi saya set itu, saya berikan tempatnya itu sebelum memulai, saya berikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, kira-kira ini tempat apa ya, begitu. Biasanya kan kita kalau main peran itu rata-rata di dalam ruangan. Nah, ini saya coba, oh ternyata anak-anak sudah bisa mencerna atau menerka sendiri. Oh, ini kafe, Bu, begitu katanya. Kafe ada, Bu, yang di luar ruangan, begitu. Nah, ini yang sebelah kanan itu anak-anak sedang berperan sebagai pembelinya, kemudian sebagai baristanya, begitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Lalu yang di bawah itu, nah ini ada life skill, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada life skill. Saya ajak anak-anak untuk mencuci bajunya sendiri, tapi di alam terbuka. Kemudian ada yang tengah itu tentang ini permainan daerah tradisional ya. Kalau di PAUD itu kita memasukkan unsur-unsur lokal, jadi permainan tradisional kita bawa keluar ruangan. Kemudian yang gambar terakhir itu yang sebelah kanan kita bawa anak-anak untuk life skill lagi, yaitu menyiram halaman. Kebetulan karena waktu itu musimnya panas ya Bapak Ibu, jadi kita harus safety-nya juga terjaga, harus diperhatikan, anak-anak kita pakaikan topi begitu. Kalau untuk sepatunya memang sengaja kami lepas agar anak-anak bisa merasakan tanah itu seperti apa, karena konsep outdoor learning itu adalah anak-anak bisa merasakan 5 sense. Jadi 5 panca inderanya itu bisa merasakan semua. Tangannya, kemudian udara yang berhembus, kemudian aroma, lalu penglihatannya, dan lain sebagainya. Bu Ike bisa dilanjut? Oke, selanjutnya untuk penilaiannya, jadi dari penilaian outdoor learning ini kita bisa membuat penilaian yang berupa, kalau dari sesuai dengan rumusnya itu ada penilaian perkembangan, penilaian observasi, kemudian screening, penilaian screening, dan asesmen otentik. Jadi kalau penilaian perkembangan itu seperti jenis penilaian yang dirancang untuk melacak semua bidang perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, motoriknya, dapat mencakup tes standar seperti observasi, wawancara dengan orang tua atau pengasuh. Kemudian ada juga penilaian observasi. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau pendidik PAUD itu melakukan observasi, kemudian screening. Kalau screening ini dengan cara mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan dukungan tambahan atau apa istilahnya ya, pendampingan gitu, pendampingan khusus. Dan yang terakhir itu adalah assessment otentik. Itu selanjutnya Bu Ike. Jadi, nah itu dia. Jadi kalau misalnya biasanya kita sebagai pendidik itu, kalau di materi Monash itu, biasanya kita mengajarkan tentang alam kepada anak didik, kepada peserta didik. Nah, mulai sekarang mengapa tidak kita coba belajar dengan alam, begitu. Jadi kalau biasanya kita membawa alam ke kelas, mulai sekarang kita coba kita yang bergabung dengan alam, karena memang children and nature
connecting each other begitu kalau bahasa yang dirumuskan di modulnya Monash begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang Iya. anak-anak itu sangat apa ya, terikat begitu dengan alam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan Bu Ike. Iya, luar biasa Bu Desi. Terima kasih. Tadi sudah diterjemahkan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan ya Bu Desi ya. Barangkali baik. teman-teman, di sesi akhir ini kita buka pertanyaan. Silakan. Wah, rupanya sudah jelas semua. Ini yang raise hand boleh, yang raise hand boleh ya. Ada Bu Uun, ada Bu Kiki, Bu Hartati, silakan. Ya, oke. Baik, rupanya tidak ada pertanyaan, Bu Desi ya. Kita ini aja, sharing saja berdua. Sharing ya. Ya, luar biasa ya. Jadi, barusan ada yang raise hand, ada yang Oh, iya? berbunyi. Yang mana ya? Mungkin teman-teman bisa langsung open mic yang mau bertanya itu Ibu Bapak. Ya. Oh, terima kasih Ada. sama-sama. Jadi karena pencet biasanya Bu Iya. Desi. Menurut Bu Desi gitu ya, setelah kita melakukan kegiatan ini gitu ya, setelah kita melakukan pengimbasan dan praktek begitu, apa hal terbesar gitu yang Bu Desi terima, yang Bu Desi peroleh maksudnya? Baik, ya setelah kita mendapatkan ini ya Bu Ike, jadi materi yang dari Monash ini kan luar biasa sekali ya. Yang saya dapatkan itu adalah satu hal penting ketika RTL juga saya sampaikan bahwa pembelajaran outdoor learning ini ya pembelajaran luar ruang ini akhirnya menjadi candu begitu bagi anak-anak. Jadi anak-anak kalau tidak kita bawa keluar, itu anak-anak pasti tanya, "Ibu kapan kita keluar lagi?" begitu. Karena ternyata belajar di luar ruang itu lebih mengasyikkan menurut anak-anak daripada menyenangkan ya. Ya betul Bu Desi, betul. Itu sama juga Bu Desi. Jadi begitu kalau tidak keluar itu Bu, kapan kita keluar gitu. Jadi ketika ada pertanyaan misalnya berapa sih misalnya seminggu itu berapa kali kita lakukan gitu ya. Iya. Ya tidak ada batasnya Ibu Desi ya. Iya, betul. Jadi sebanyak mungkin kalau bisa mungkin ya, kalau memungkinkan. Bahkan kalau tadi ada ibu yang sharing juga kalau dibawa ke pasar murid ambyar, tapi kebetulan saya sudah mempraktikkan itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya anak-anak masih bisa konsisten. Kuncinya itu adalah di kesepakatan. Jadi di awal sebelum kita membawa anak-anak Tujuan awalnya, Bu. Ya, betul Bapak, betul Ibu. Iya, kalau kecuali anak TK ya. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin jenjang yang lebih jenjang yang lebih tinggi itu juga kita mungkin kalau di guru penggerak itu kita mengenal dengan kesepakatan ya begitu. Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran kita informasikan Komitmen, dulu. ambil komitmennya. Jadi nanti ketika di pasar itu kita harus apa dan nanti bagaimana begitu. Jadi insya Allah kemungkinan besar kalau sudah jelas komitmen awalnya itu pasti akan berjalan lancar. Begitu. Ya. Baik. Ini Bu Desi ada pertanyaan ya dari Bu Prawesti. Jika untuk anak SMP, siswa SMP, gimana menumbuhkan rasa ingin tahu tentang lingkungannya? Karena semakin besar, anak-anak kurang empati dan bagaimana game outdoor yang menyenangkan bagi anak SMP. Karena kebanyakan anak-anak malah mengeluh panas dan lain-lain. Wah, itu Bu Desi gimana nih? Iya, baik. Baik, pertanyaannya luar biasa ini Bu Prawesti ya. Jadi sebetulnya kalau mengeluh panas, anak PAUD itu juga sama ya Bapak Ibu, ketika kita ajak keluar itu dengan cuaca yang sedemikian rupa, kadang ada juga, "Ibu panas, saya enggak mau." Atau mungkin ada yang bahkan kalau ini pengalaman kemarin itu ada yang alergi.
Jadi ada yang alergi debu, ada yang alergi panas begitu. Jadi tidak hanya di SMP, mungkin di PAUD juga begitu. Kalau untuk pembelajaran outdoor, saya rasa kalau di jenjang yang lebih tinggi itu bisa saja dengan apa ya, Bapak Ibu, kita sebetulnya kemarin itu disarankan bahwa kita itu harus bisa mencari, kalau bahasanya itu apa ya, bahasa sederhananya itu kita mencari aset atau mungkin mengidentifikasi di sekitar kita itu ada apa saja gitu. Jadi misalnya tidak perlu jauh-jauh, cukup di depan kelas, misalnya di depan kelas itu ada halaman, kita ajak saja anak-anak di situ untuk mengeksplorasi sesuai dengan tema pembelajaran kita. Atau mungkin seperti yang saya lakukan juga tidak harus sesuai dengan tema, jadi harus istilahnya kita explore sendiri. Jadi sebetulnya kalau misalnya bertanya tentang contoh-contoh pembelajarannya, bisa saja kalau misalnya ice breaking kita cari di YouTube ya, misalnya di media modul ajar ya. Kalau dulu kan modul ajar itu terikat dengan hanya bentuknya buku. Kalau sekarang modul ajar itu baik yang tercetak, media online, dan bahkan media-media sosial begitu ya. Jadi Ibu Bapak bisa mencari ide pembelajaran yang sebetulnya bisa dilakukan di dalam kelas, tapi itu ternyata kalau kita bawa keluar itu akan juga lebih seru, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Ike kalau saran dari saya. Ya, kalau saya ya. Jadi memang benar, ini juga ada ini ya, benar katanya Bu Yulistina itu kita tuh harus pandai-pandai mengidentifikasi aset di sekitar sekolah. Iya. Gitu. Nah, kemudian ini ya, kalau siswa SMA diajak keluar pasti senang. Iya. Bapak Ibu, siswa kita itu kan dari pagi sampai sore ya, apalagi SMA. Gitu. Tidak ada salahnya ice breaking sebentar, ketika berapa menit lah menghirup udara luar, kemudian masuk lagi, itu kan juga tidak ada masalah. Ya betul. Oke, ini refleksinya juga begitu. Ternyata memang lebih senang outdoor learning, dan ketika di semester 2 mereka memintanya lagi. Jadi outdoor learning ini baik untuk jenjang TK, KB ya, KB, TK, SD, SMP, SMA sangat-sangat memungkinkan ya Bu Desi ya. Sangat memungkinkan. Jadi kalau saya identifikasi Bu Ike, kemudian setelah sharing juga, kebetulan saya kan juga ada aktif di guru penggerak itu ya, sebagai pengajar praktik. Saya amati beberapa rekan itu kan tidak hanya guru PAUD ya, SD sampai SMA, SMK juga banyak. Sebetulnya kalau saya amati pembelajaran yang ada di jenjang dari PAUD sampai SMA, SMK itu ada apa ya, ada arah-arah untuk ke outdoor itu sangat bisa dilakukan. Bahkan ini kemarin ini ada tidak ya yang dari SMA berapa ya, kapan hari itu saya melihat postingan di sosial media itu ada, kalau tidak salah itu dari SMA 4 Bangkalan itu melakukan apa ya, praktik pembuatan apa kalau tidak salah itu ya, memasak atau membuat apa itu di luar ruangan, di halaman sekolahnya begitu. Dan itu saya rasa adalah juga bagian dari outdoor learning, karena anak-anak bisa membuat memasak itu dengan udara yang sejuk, merasakan angin begitu. Kemudian ada suara-suara ini daun yang jatuh, karena kalau identitasnya outdoor learning itu adalah anak-anak atau peserta didik merasakan 5 sense, 5 panca inderanya itu merasakan semua. Itu Bu Ike. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sharingnya ya. Nah, ini banyak yang di chat katanya. Ya baik. Nah, Bu Desi, rupanya waktu kita juga sudah habis gitu ya. Kita selesaikan 19.30 gitu Bu Desi. Baik.